Oke guys, welcome back with me again. Kembali lagi bersama saya, Lely Kut. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah program HTML sederhana lagi, yaitu program etiquetting sederhana. Oke, supaya tidak lama-lama, ayo kita buat lanjut. Kita akan buat dulu HTML-nya di sini. Pertama kita buat dulu doc type-nya, pakai underscore. Oke. Kita ganti judul sistemnya pakai etiquetting. Oke, sistem gitu. Oke, lanjut kita panggil, hubungkan dia dengan style CSS-nya. Panggil style sheet. Nah, setelah itu kita panggil CSS-nya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian body. Di sini di bagian body kita akan buat dulu beberapa kelas. Pertama di sini kita akan buat dulu kelas container yang nantinya akan berfungsi untuk membungkus seluruh elemen form pemesanannya. Oke, kita buat dulu kelas pertama yaitu kelas container. Kelas container. Nah, di bawah kelas kita akan membuat judul halaman yaitu pesan tiket. Oke. Selanjutnya kita akan membuat label untuk dropdown-nya. Di sini kita panggil label. Kita masukkan for event. Dan di sini kita bikin teks, pilih film. Oke. Selanjutnya di bawah label kita masukkan list filmnya dengan menggunakan fungsi select. Tambahkan ID, tambahkan event, exit. Oke. Selanjutnya di bawah select kita akan masukkan dia option untuk list filmnya. Tambahkan value, kita masukin dia movie. Oke. Tambahkan juga data price untuk harganya. Set dia yang pertama kita kasih 50.000. Selanjutnya kita bikin judul filmnya. Kita kasih Naruto movie. Kasih harga Rp 50,000. Oke, kita copy, paste. Oke, ganti harganya. Kita masukkan 35.000 saja cukup. Di bawah kita masukkan 45. Ini ganti 35. Ini ganti 45. Oke, kita juga ganti nama filmnya. Kira-kira filmnya ini Doraemon ya. Doraemon movie. Nah, yang ini kira-kira kita kasih film Inggris dulu. The Last of Us. Oke. Selanjutnya di bawah select kita akan membuat label. Kita buat dulu labelnya. Nah, label di sini akan berfungsi untuk menginput jumlah tiket dengan input type-nya kita kasih dia berupa number ya. Kita panggil for quantity. Di sini kita bikin jumlah tiket. Di bawahnya kita masukkan input type-nya untuk user biar bisa menginput.
kita kasih input type-nya tuh harus berupa number. Masukkan ID-nya, quantity. Dan kita kasih minimal inputnya 1. Tambahkan lakil value 1. Oke, jadi fungsi kode ini merupakan supaya user bisa menginput jumlah tiket dengan input type berupa number dengan minimalnya 1 tiket. Dan selanjutnya kita akan menampilkan total harganya itu kita buat P. Total harga. Kita tambahkan fungsi strong untuk menguatkan suatu kata. Tambahkan ID total. Kita kasih RP. Pertama kasih RP 50.000 sebagai defaultnya dulu ya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan fungsi button untuk konfirmasi pemesanan. Tambahkan animasi on click. Bikin sebuah fungsi confirm order. Dan kita tambahkan teks pesan sekarang. Nah, ini untuk button on click-nya. Supaya untuk konfirmasi pemesanan. Ini untuk konfirmasi pemesanannya. Selanjutnya, setelah menekan button, kita akan membuat sebuah kelas lagi. Kontainernya kita sampai sini saja cukup. Oke, sekarang kita membuat div kelas baru. Kita buat div kelas tiket. Tambahkan ID tiket. Oke. Nah, setelah menekan button untuk konfirmasi, kita akan buat sebuah form untuk menampilkan tiket setelah pemesanan dilakukan. Nah, untuk menampilkan hal tersebut, kita akan membuat sebuah kelas baru yang ini, guys. Kelas tiket. Di mana kelas tiket ini kita tambahkan button. Tambahkan dia kelas close button untuk menutup form tiketnya. Selanjutnya kita buat on click seperti di atas. Tambahkan juga fungsi seperti on click di atas, yaitu tapi kita ganti dengan close tiket. Yang nantinya ini akan diurus di JavaScript nanti ya guys. Kita buat HTML dulu. Kita ketik silang. Oke. Lanjut kita buat judul untuk form tiketnya. Ini kita ganti judulnya pakai H3. Kita ganti e-tiket Anda. Oke. Selanjutnya kita bikin dia P. Di sini merupakan informasi tentang film yang dipilih sama jumlah tiket dan ID unik tiketnya. Kita akan menampilkan dia lewat P. Dan kita tambahkan juga di sini strong. Kita tulis nama pertama yang akan dimunculkan di form tiketnya, nama film yang dipilih. Di sini kita tambahkan lagi fungsi span. Kita masukkan ID di dalam spannya. ID. Kita masukkan dia tiket event. Oke. Kita copy.
ganti. Setelah nama filmnya dipilih, kita masukkan di form tiket ini. Kita masukkan jumlah tiket yang dipilih oleh user. Kita tampilkan jumlah. Lanjut kita masukkan ganti tiket quantity. Oke. Selanjutnya kita masukkan lagi copy. Kita masukkan ID tiket. Oke. Kita ganti ke tiket ID. Oke. Sekarang selanjutnya kita akan memasukkan JavaScript-nya. Di sini di bawah div kita masukkan script src, masukkan script JS. Nah, oke, untuk HTML sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat dulu script, maksudnya buat dulu style CSS-nya. Oke guys, selanjutnya kita akan melanjutkan style CSS-nya. Di sini kita akan atur style pertama dulu, yaitu kita atur elemen margin dan padding untuk semua elemennya. Kita atur margin, kita set dia jadi 0, dan padding kita juga set dia jadi 0. Oke. Selanjutnya kita buat box sizing. Atur dia tadi border box. Sehingga dia tidak melebihi ukuran yang ditentukan ya. Dia sesuai dengan border box. Oke. Selanjutnya kita atur style body. Di sini kita akan atur fontnya pertama, yaitu kita ganti dia ke font Arial ya. Font paling default. Kita ganti ke Arial. Tambahkan di sini versi sans serif. Oke, ingat titik koma. Selanjutnya kita atur agar teksnya itu berada di tengah dengan menggunakan teks align. Ganti ke center. Selanjutnya kita tambahkan background color. Kita atur warnanya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan paddingnya. Oke. Lanjut, kita atur style untuk kelasnya. Yaitu kelas pertama tadi, container. Kita atur dia max width-nya. Max width. Kita jangan terlalu lebar, kita tambah kepala px-nya cukup. Lanjut, kita akan atur warna background-nya. Jadi warna putih. Dan setelah itu kita tambahkan padding untuk memberi jarak. Seperti di atas, 20 px cukup. Atur juga kita set margin. Agar formnya berada di tengah-tengah dia. Kita set ya auto. Selanjutnya kita tambahkan ya border radiusnya dari 12 px supaya dia bordernya itu melengkung. Supaya persegi bordernya itu melengkung ya. Border radius tambahkan jadi 12 px. Dan tambahkan yang terakhir, kita tambahkan box shadow untuk bayangan. 0 px, kita tambahkan 4 px, 10 px, RGBA, kita tambahkan 0,0,0,0,1. Nah,
Oke, kita coba lihat dulu. Oke, sekarang sudah jadi seperti ini. Lanjut kita buat ininya. Kelas selanjutnya kita style. Setelah kelas container kita atur, kita atur label. Tambahkan dia pertama-tama di label. Nah, kita atur fontnya dulu. Jadikan dia bold supaya tebal. Selanjutnya kita tambahkan dia display. Agar nanti label ini berada di atas input ya. Makanya kita tambahkan display blocks. Selanjutnya kita tambahkan tagline. Kita atur dia rata kiri dengan menambahkan red. Nah, selanjutnya kita tambahkan dia margin. Kita set yang marginnya itu, kita beli jarak dia 10 px ditambah 0,5 px. Nah, selanjutnya kita tambahkan style input, select, dan buttonnya. Kita tambahkan style input, select, command terakhir button. Di sini kita atur lebarnya tuh masing-masing 100, width 100%. Selanjutnya kita tambahkan jarak dan marginnya. Padding kita tambahkan untuk mengatur jaraknya 12 px dan margin. Kita pakai margin top. Kita atur dia jadi 5 px saja. Selanjutnya kita buat border radius lagi seperti di atas. Agak melengkung ya persegi-perseginya biar tidak lancip seperti itu, jelek kelihatan guys. Kita atur 8 px dan tambahkan border 1 px solid, kasih pagar. Oke, selanjutnya kita atur ukuran fontnya biar tidak terlalu besar, kita atur jadi 16. Oke, lanjut kita atur style select. Tambahkan dia background color, kasih dia warna putih cukup. Selanjutnya kita atur ya kursornya pointer. Nantinya kursor ini dia akan pointer ketika penggunanya mengarah ke drop down ya. Kita atur pointer. Oke. Nah, berubah dia kan. Nah, selanjutnya kita tambahkan style pick. Kita atur ukuran teksnya, font size 18 px. Tambahkan juga dia ukuran teksnya juga, tapi sini kita tambahkan dia bold seperti di atas biar tebal teksnya. Selanjutnya kita tambahkan warna.
kakek, 333. Oke, lanjut kita akan menambahkan yang terakhir, jarak atas dan bawah agar tidak menempel dengan elemen lainnya, yaitu kita panggil margin. 15px plus 0. Heeh, supaya tidak menempel dengan jarak elemen di atas sama di bawah. Lanjut kita atur style button. Di sini kita atur background color warna dulu. Kita kasih warna 00. Oke. Selanjutnya kita tambahkan warna putih. Kita gabung. Oke. Tambahkan bold biar tebal tulisannya, biar bisa dibaca oleh user. Tambahkan ya set dia bordernya jadi non. Set. Tambahkan juga cursor pointer seperti di atas. Dan kita tambahkan dia transition. Kasih dia dikit animasi. Nah, sudah bagus kan kelihatan animasinya. Oke, lanjut di sini kita tambahkan efek hover pada buton. Hover. Di sini kita atur warnanya. Jadi tanggal 00, 56, B3. Oke, nah, jadi gelap dia. Oke, lanjut di sini kita panggil kelas tiket. Kita buat dia displaynya jadi non. Oke. Kita tambahkan dia auto marginnya. Top. Kita tambahkan 20px. Oke. Tambahkan background white. Selanjutnya kita akan dia beli padding, beli jarak dulu. Tambahkan border radius. Selanjutnya kita ditambahkan efek bayangan dengan menggunakan box shadow. 0px. Tambahkan 4px. 10px. Tambahkan RGBA kurung. Kasih seperti di atas 0,0,0,0,1. Oke. Selanjutnya kita tambahkan pixelnya, kita set di rata kiri. Oke. Ini konflik koma. Tambahkan lebarnya kita atur jadi 400px biar tidak terlalu lebar di layar. Oke. Tambahkan margin lagi, tapi bukan margin top, ya margin biasa. px, edit, auto. Oke. Setelah kill border left kita tambah 5px solid. Untuk warna kita atur 00, 7pff. Oke. Selanjutnya kita buat kelas tiket lagi, tapi kita isikan di sampingnya H3 untuk judul. Kita atur warna dulu. Bin pagar 00,
7BFF. Tambahkan margin button untuk supaya tidak tergabung dengan elemen di belakang di bawahnya. 10px. Selanjutnya kita panggil kelas tiket lagi dan P di sampingnya. Atur ukuran font. Tambahkan 16px cukup. Atur warna. Sekarang tambahkan margin. Selanjutnya kita atur close button. Sekarang kita atur style close button. Nah. Oke, mungkin saya percepat di sini ya biar tidak lama videonya. Kita percepat saja, oke. Oke, sekarang kita sudah membuat style untuk close buttonnya. Di sini kita bikin style close button. Di sini kita bikin untuk efek hovernya. Nah, ini kita atur untuk kelas tiketnya. Kita udah atur posisinya di tengah, nanti dia bakal berada di bawah sini. Coba kita tes. Dia masih tidak mau dikarenakan kita belum buat JavaScript-nya. Oke. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membuat JavaScript-nya. Pertama, di sini kita akan membuat beberapa fungsi dulu. Nah, fungsi pertama di sini kita buat function update total. Oke. Di sini kita atur. Nah, di function ini kita akan membuat beberapa variabel. Pertama, di sini kita buat variabel let, yaitu event select. Nah, fungsi variabel ini nantinya akan berfungsi untuk membaca pilihan film yang akan dipilih dari select HTML. Oke, lanjut kita tambahkan dokumen. Kok gini? Sama dengan dokumen. Tambahkan get. Ya, elemen by ID. Tambahkan event. Oke. Lanjut buat variabel kedua, yaitu variabel price. Kita tulis sama dengan kita tambahkan event select. Tambahkan option. Oke. Kita tambahkan kurung, kita kasih event select selected index. Oke. Di sini kita tambahkan atribut tambahkan data price. Oke. Nah, variabel price ini nantinya akan berfungsi untuk mengambil harga tiket dari atribut data price. Oke, kita lanjut di sini kita akan bikin variabel ketiga, yaitu quantity. Di sini kita akan buat dokumen get element. Oke. Quantity. Oke. Tambahkan sampingnya data value. Oke. Ya. Ya. Terus
Oke, lanjut di sini kita buat variabel ketiga, variabel keempat maksudnya, yaitu total. Oh ya, variabel quantity ini nantinya akan berfungsi untuk mengambil jumlah tiket yang diinput user, itu saja. Dan kita akan membuat variabel total sekarang. Kita atur totalnya berarti price total tiketnya price dikali quantity. Nah, price ini merupakan harga tiket dan variabel quantity ini merupakan jumlah tiket. Nanti totalnya itu akan dikali price sama kali quantity untuk hitung total harganya. Oke. Setelahnya itu kita akan membuat tampilkan dokumen get element by ID. Di sini kita tampilkan total tambahkan inner text. Kita set dia atur formatnya jadi RP spasi ditambah dengan total. Kita atur dia pakai format rupiah seperti yang ada di sini. Oke. Tanda kurung. Oke. Nah, di sini fungsi total ini bukan fungsi untuk menghitung total harga, dan kita akan tampilkan fungsi total harganya ke ini dokumen get element by ID dengan formatnya format rupiah seperti yang harga ini. Oke, lanjut kita buat function kedua, yaitu function untuk tiket uniknya, ID tiket unik. Kita beri nama generate tiket ID. Oke. Nah, nantinya fungsi ini akan berfungsi untuk membuat sebuah ID tiket yang unik. Dengan kita menggunakan return, tambahkan ya format ID tiketnya, kita atur tkt script. Nah, kita pakai dia map random untuk menghasilkan angka yang acak dan string acak. Oke. Kurung. Di sini kita akan menghasilkan string (36). Habis itu kita pakai sub str. Kita pakai sub str untuk memotong stringnya agar tidak terlalu panjang nantinya ID tiketnya. Kita tambahkan 2,9. Oke. Di sini kita atur dia agar ID tiketnya itu huruf besar semua. Kita panggil to uppercase. Oke. Sudah, seperti itu aja untuk fungsi generated tiketnya. Selanjutnya, di sini kita akan membuat function ketiga, yaitu function confirm order. Function confirm. Oke. Di sini fungsi ini nantinya akan berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan tiket. Nah, di mana di fungsi ini kita akan membuat beberapa variabel dulu, yaitu variabel event,
Kita tambahkan dokumen untuk menampilkannya ke HTML. Dokumen titik get. Oke. Panggil event. Setelah itu kita tambahkan option kurung dokumen get element by id, tambahkan event lagi, dan tambahkan selected index. Oke. Dan terakhir di sini kita kasih dia tunggu. Kok di sini selected indexnya? Selected index. Oke. Lanjut di sini kita tambahkan teks. Selanjutnya kita akan buat variabel quantity. Oh ya, di variabel different ini nantinya akan berfungsi untuk ngambil nama film. Dan selanjutnya kita buat variabel quantity. Tambahkan seperti di atas, get element by id. Panggil dia quantity dari HTML. Tambahkan value. Selanjutnya, nah untuk kuantitinya di sini juga berfungsi untuk mengambil jumlah tiket. Selanjutnya kita akan membuat variabel untuk membuat tiket baru. Kita namakan dia variabel tiket id. Tambahkan dia generate. Panggil fungsi generate tiket id. Oke. Dia akan membuat tiket id tiket baru ini. Selanjutnya, oke. Setelah itu di sini kita akan membuat dokumen get element by id yang akan menampilkan informasi tiket di atas, yaitu nama film, jumlah tiket, dan id tiket unik. Kita buat dokumen get element by id-nya. Ya. Kita panggil yang pertama tiket event. Inner text. Copy saja di atas. Oke, kita ganti di sini ke tiket quantity. Di sini kita set quantity. Di sini kita copy lagi. Kita ganti tiket ID. Kita ganti ke tiket ID. Kita copy lagi. Kita ganti ke tiket. Kita masukkan dia, ini ganti. Tambahkan dia style display. Kita atur dia block. Supaya nanti hasilnya kayak gini di bawahnya. Blocks. Kita bisa. Oh, kita masih belum buat sebuah fungsi lainnya. Nanti dia akan berbentuk box seperti ini. Oke, di sini kurang 2. Oke. Nah, di get element by ini berfungsi untuk menampilkan informasi tiketnya ya, yaitu ada nama film, selanjutnya ada jumlah tiket, selanjutnya ada tiket unik, dan menampilkan form tiketnya. Oke.
Lanjut kita buat variabel lagi. Di sini kita buat variabel tiket data. Kita tambahkan if dalamnya kurung. Di sini kita tambahkan event. Kita tambahkan quantity. Tambahkan tiket ID. Oke. Selanjutnya kita tambahkan dia lokastorage atau set item dalam kurung last tiket JSON stringify dalam kurung tiket data. Oke. Jadi di sini kita akan membuat sebuah variabel tiket data yaitu yang akan berfungsi untuk menyimpan data tiketnya di sini dan akan disimpan ke lokal storage yang akan diberi nama class tiket. Oke. Selanjutnya kita buat function terakhir yaitu sebelum buat function terakhir kita buat dulu dokumen get element by id. Di sini kita tambahkan dia event. Kita event add event listener, tambahkan change update total. Kita copy di atas. Kita ganti dia quantity. Lanjut kita tambahkan input. Kita set ya. Nah, di sini kita akan kita membuat event listener yang nantinya akan berfungsi saat pengguna akan berganti film atau jumlah tiket. Nah, update totalnya otomatis akan menghitung ulang total harganya. Nih. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas terakhir yaitu function. Maksudnya kita akan membuat fungsi yang terakhir yaitu close ticket. Di sini kita tambahkan dokumen. Oke. Di sini kita panggil kelas tiket. ID tiket, kelas ID tiket maksudnya. Tambahkan style display not. Nah, function close ticket ini nantinya akan berfungsi untuk mengatur tombol silang untuk menyembunyikan tiket dari tampilan. Oke, karena pasti sudah selesai. Di sini kita membuat 4 function, yaitu pertama ada function update total, dan function generate ticket, confirm order, ada event listener, dan terakhir adalah close ticket. So, kita tes sekarang ya. Kita coba klik pesan sekarang. Aduh, nggak mau. Oke guys, jadi di sini sepertinya masih tidak mau ya guys. Kira-kira apa yang salah ya guys? Oh, di sini harusnya pakai
Oke. Eee, di kalau ini pasti masalahnya ada di coffee molder ini. Eee, ini harusnya event, ID-nya salah nih guys di event, harusnya nih event tetap nggak boleh pakai S. Oke, sekarang kita coba. Nah, di sini sudah mau memunculkan etiket Anda. Di sini kita close. Untuk close button, kita coba close. Nah, sudah berfungsi. Sudah berfungsi function close tiketnya. Kita coba sekarang ganti film. Doraemon Movie kita tambahkan jumlah tiketnya 10. Nah, sudah langsung dikalikan 10 atau 50. Sudah berfungsi, fungsional totalnya juga sudah berfungsi. Kita coba pesan sekarang. Nah, nama film Doraemon. Jumlah 10 ID tiket seperti ini. Nah, di sini kita bisa silang. Nah, kita bisa ganti film lagi. Nah, ganti tiket 9. Nah, di sini coba kita perpanjang. Nah, sudah di tengah-tengah ya, guys. Sudah sesuai dengan style CSS yang kita sudah buat. Pesan sekarang. Nah, sudah berubah-ubah ya ID tiketnya dengan menggunakan function generate ticket. Baik. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya pamit undur diri.